Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Alamsyah dari channel Sipol Elektronik. Jadi kali ini sudah saya integrasikan ke bus 8 bit. Jadi ini adalah bus 8 bit ya, dengan kabel paralel ini 8 bit. Jadi sudah dikoneksikan antara ini program counter, ini register A, ini register B, dan ini instruksi register. Di sini nanti ada unit akumulator, di sini ada memory access register dan RAM, random access memory. Kemudian ada display di sisi sini, ada display nanti di sisi sini. Belum, PCB-nya belum jadi saya baru menunjukkan unit ini aja dulu. Ini ya seperti yang pada video sebelumnya. Jadi register A, sebentar saya pakai ini dulu. Jadi ini register A, register B, dan ini instruksi register itu sama ya, unitnya sama persis kan. Ini posisi PCB-nya juga komponennya sama, kecuali ini program counter beda, walaupun 3 IC tapi ini IC yang berbeda ya. Jadi tapi untuk tampilan LED untuk menyatakan counter yang sedang dijalankan. Kemudian ini data yang masuk, jadi ini data yang masuk dari bus ya, ini dari busnya ini didapat dari program counter. Ini kan delaynya satu ini ya di bawahnya. Jadi kalau saya perlambat, kalau saya reset lagi, kalau saya reset dari awal, saya matikan dulu. Nah, di sini 1, ini 2, ini baru 1, ini 3, ini baru 2, ini 4, ini baru 3. Nah, jadi kan karena dia data di sini ditaruh di bus, kemudian di copy ke register, sedangkan ininya saat clock yang bersamaan counternya sudah naik lagi. Jadi karena seperti itu datanya tidak sama persis. Tapi untuk yang register A, B, dan instruksi register sama tuh, sama angkanya, LED-nya sama juga, ini sama tuh. Karena ini dari bus yang sama, dan proses saat di sini ini pinnya instruksi register in, dan ini register B in, ini pin loadnya, dan ini untuk register A input. Kalau saya cabut, nah itu kan dia tidak berubah, program counternya berubah. Tidak kelihatan, program counternya berubah sedangkan ininya tidak, sedangkan ini tetap berjalan. Karena ini adalah kontrol untuk register A input. Kalau saya taruh lagi, jadi dia disimpan di register ya, walaupun naik. Tetapi kalau saya groundkan, dia akan loading. Kalau di sini clocknya saya stop, misalnya ada pin yang tidak terpakai. Ini clocknya di sini. Aduh, clocknya jadi 1 ya. Ini counter enable-nya saya cabut. Sorry, ini counter enable. Sorry, ini clock enable ya. Dia kalau di ground kan baru. Jadi ini satu semua ya, karena sorry, ini counter enable tuh dia
ditransfer ke bus. Kalau ini tidak dikoneksikan, maka ya ini dia tidak mentransfer ke bus. Makanya yang lain ini melotot terus ya, dia tidak aktif. Ini harus saya ground kan. Sebentar, saya cari kabel yang ujungnya jarum. Sebentar, sorry, ini saya ganti. Jadi ini harus di ground kan. Nah, kalau di ground kan dia akan mentransfer data ke sana. Clocknya saya percepat. Tuh. Sama ya untuk yang instruksi register juga, jadi kontrolnya di sini. Kalau saya cabut dua-duanya, nah itu kan dia melotot terus, nggak ikut seperti yang ada di sini. Padahal busnya nyambung jadi satu. Ini jadi kontrolnya. Ini kontrolnya saya groundkan untuk yang instruksi register. Sekarang saya sambungkan. Nah, sedangkan register B masih belum. Ini kabelnya, kontrolnya masih terbuka. Jadi ini instruksi register, ini register B. Kalau saya sambungkan sekarang, ya seperti semula. Ini hanya untuk ngetes saja ya. Jadi konfigurasinya nanti berubah, ada kontrol logic yang untuk mengatur signal-signal kontrol ini. Nanti ada kontrol logic namanya. Nanti itu pada pembahasan yang belakangan ya, hampir terakhir. Nanti setelah ini saya akan bahas ini arithmetic logic unit yang ada di sini. Kemudian memori dan display. Jadi ini hanya membuktikan kalau register A, B, dan instruksi register sudah siap, PCB-nya sudah saya tes dan berhasil, bagus. Kalau saya clocknya saya cabut yang ini, sebentar. Oh, ini clear ya, ini untuk clear. Nah, ini clear ini, jadi dia di sininya counternya dengan ngaco ya, karena ini harus plus atau harus minus. Dia kalau nggak ada di sini tidak konsisten, tidak stabil ininya. Jadi harus di connect ke plus atau ke 0 volt. Nah, seperti itu. Ini untuk halt ya. Jadi kalau ini posisinya di groundnya nggak saya pasang. Ini kalau groundnya dipasang dia akan, kalau saya coba dari sini, nah ini kan sama juga, hanya sangat pelan. Ini harus coba saya tambah chip enable-nya. Chip enable-nya tidak saya tambah supaya dia supaya di clock. Oh, ini harusnya ke positif ya. Positifnya saya belum ada kabelnya, sebentar. Harus ada yang, coba kalau positif saya taruh di sini. Ininya saya pindah ke sana. Ininya saya ganti dulu.
positif. Ini clear ya. Kalau saya pasang di salah, ini harusnya ke oke, ini sudah chip enable nya saya kasih ke ini berarti dia ke plus counter enable saya kasih ini. Kalau saya kasih, nah, jadi ini posisinya di untuk loading dari inputnya saya kasih ground, dan yang lain sama, jadi seperti di copy ya. Kalau saya kasih naik, nah seperti ini, kemudian saya set begini, maka ini akan sama dengan di sini. Jadi ini posisi ini diam, sudah ada di bus, kemudian di copy ke sini. Perhatikan. Nah, itu kan jadi sama. Yang lain juga sama. Jadi intinya counternya nanti jangan dulu dinaikkan, di copy ke sini. Jadi kalau counternya selalu diaktifkan, ya maka tidak akan pernah ketemu ya. Ya ini hanya untuk ngetes saja, jadi prinsipnya seperti itu. Ini ditaruh di bus, dari bus di copy ke register. Ini kan selalu selisih 1. Dia ini di bawahnya, jadi di belakangnya sebelum ini naik. Kalau posisi begini, lalu saya register in, nah itu kan jadi sama, baru sama. Jadi counternya jangan terus dinaikkan ya. Ya ini sebetulnya hanya untuk ngetes saja sih. Jadi nanti prinsipnya tidak seperti ini. Ada kontrol logik khusus untuk menangani ini. Ya itu dulu dari saya, Alamsyah. Untuk berikutnya nanti akan dilanjut dengan video yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih.